Bu, ini siapa nih? Halo, ini masih ada dua. Kita, oh ini Pak Mul udah ada nih. Sore Pak Mul, malam. Malam-malam Pak Moses. Nggak harus buka. Ada siapa lagi Pak? Ini biasanya teman-teman nih, harusnya Pak Icing ada tuh sama Bu Mur. Sama yang lain Bu juga. Mardiani ya. BTW kita nggak harus buka video ya Pak. Oke, siap. Aman. Oke. Kita mulai jam 20 Wita. Orang borong apa nih gitu? Orang borong. Ini Pak Atif Faiza. Ini Bapak atau Ibu? Pak, Ibu. Ibu Pak, iya, Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu di Jakarta kan ya? Enggak, saya di Balikpapan Bang. Oh di Balikpapan. Iya Bang. Oke oke. Ini ada Bu Yanhui. Selamat malam Bu Yanhui. Oke. Selamat malam, Pak. Oke selamat malam Bu. Maaf, off cam. Lagi di jalan. Aman Bu, kita kalau masterclass itu nggak harus ini sih apa namanya? Nggak harus apa on cam karena biasanya juga investor-investor pasar modal ini biasanya ini Bu apa namanya? High profile, kemudian tidak mau dikenal gitu. Jadi biasanya itu jarang mau untuk dibuka camnya ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita ilmunya aja. Oke, ini juga teman-teman biasanya emang kalau minggu malam itu masih di perjalanan atau masih ada acara gitu ya. Tapi kenapa sih kita pilih minggu malam? Karena Senin besok market udah buka gitu. Jadi kita udah persiapan lah gitu kan. Karena sekalian kita juga nge-review market yang satu minggu ini gimana sih gitu. Dan kalau kita Senin pagi itu udah nggak memungkinkan lagi karena biasanya kan teman-teman ini ada yang bekerja profesional sama business owners gitu ya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak pas lah pagi gitu. Makanya kenapa kita pilihkan itu adalah ya udah minggu malam aja. Dan buat teman-teman yang nggak bisa hadir biasanya juga kita rekam gitu. Jadi kita ada buat rekamannya. Ini udah bisa kita mulai ya. Jadi biasanya juga kayak gini, kalau ada nggak ada orang juga kita hantam aja karena kita akan rekam dan biasanya juga, oke, yang namanya masterclass ini ya kita ada kelas atau course yang kita gunakan untuk ngikutin market lah tiap minggu gitu ya. Nah ini Bu, untuk yang baru biasanya sama aja sih mau baru mau enggak biasanya juga kita sarankan ikut masterclass karena yang namanya eh, market yang namanya apa ya ini kan industri ya jadi butuh yang namanya itu adalah penguasaan domain. Kalau kita beberapa kali di kesempatan ada piramida wealth creation itu ada yang namanya yang tahap kedua ya. Tahap kedua itu ada dua layer. Layer satu itu adalah pemilihan jalur yang di layer kedua adalah penguasaan domain. Nah, makanya kenapa kita ada masterclass ini gitu. Sedang biar kita ada dua, kita penguasaan domain untuk stock marketnya, pasar sahamnya, dan knowledge-nya, dan juga untuk kita penguasaan atas sistem atau tools yang kita gunakan gitu. Nah untuk masterclass malam ini kita akan bahas banyak perihal ini nih,
navigating policy shock. Nah, minggu lalu kan yang saya share juga, yang saya share di Telegram ya, saya share di Telegram bahwasanya ada kejadian di market. Kejadian itu adalah ada tarif windfall yang baru dari pemerintah melalui Kementerian ISDM. Nah, itu langsung seketika itu adalah bursa rontok karena saham-saham batubara, lumayan industri yang kapitalisasinya gede di market itu, dia langsung drop gitu. Nah, itu salah satu adalah ininya ya, resiko di market. Itulah kenapa market itu tuh, apalagi untuk sekarang dan khususnya di stock market Indonesia, kita nggak bisa buy and forget gitu ya, kita harus ngikutin gitu. Nah, salah satu resiko terbesar di market itu adalah market itu sendiri, karena sebelumnya saya bahas bahwa saya pergerakan flow atau fund flow di stock market itu adalah pakai hot money gitu. Jadi seketika itu 1 triliun, berapa triliun juga satu hari bisa langsung move gitu ya. Nah, itu yang terjadi kemarin gitu. Jadi ada peraturan baru ya, ada peraturan baru dari pemerintah, ini yang mengakibatkan ada shock di market tadi. Nah, ini nih. Jadi ada revisi PP nomor 19 tahun 2025 tentang royalti minerba. Nah, ini pajak windfall itu namanya pajak windfall. Pajak windfall itu adalah pajak tambahan atas keuntungan berlebih karena kenaikan harga komoditi yang terlalu besar gitu. Jadi pemerintah mau diuntungkan juga lah gitu kan. Nah, itu dari awalnya nih, dari emas itu dari 7 sampai 16 tergantung kategorinya ya. Dari 7 hampir double nih ke 14 sampai 20% gitu. Timah dari 3 sampai 5 hampir double. Ini yang mengakibatkan IHSG tumbang. Apa sih sebenarnya tujuannya kita ngelihat ini? Sebenarnya kan kita ngelihat ini sebenarnya sebagai suatu ekosistem gitu, yang namanya kita berinvestasi ataupun kita sebagai pelaku market lah ya, baik investing atau sebagai trading kah atau apapun itu jalurnya, itu pasti akan kita memperhatikan environment. Sama kayak misalkan di real market itu kita pasti ngikutin lah peraturan pemerintah atau apa gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya sama sih gitu. Nah, ini yang terdampak paling keras itu adalah di emiten ini nih, Timah Tins. Padahal sebelumnya Timah kita rekom tuh, tapi terjadi yang langsung anjlok kemarin gitu ya. Kalau yang kayak gini nih, ini keniscayaan sih sebenarnya. Makanya kenapa sebenarnya di market itu resiko itu adalah sesuatu yang kita harus navigasi gitu dengan sistem kita ya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ini sebagai pengantar dulu. Nah, ini perubahan tarifnya ini nggak terlalu penting lah buat kita di stock market. Ini pentingnya itu adalah kalau kita sebagai emang kita fund flow yang memang berinvestasi banyak di pertambangan gitu, karena itu akan terfleksi langsung ke margin, ke free cash flow kayak gitu ya, langsung terrefleksi nanti secara langsung di emiten yang tambang-tambang ini gitu, terutama yang tambang komoditas mineral seperti emas, timah, tembaga, perak, dan nikel. Gitu. Kalau kita yang retail biasanya nggak terlalu, kita simply ngikutin aja yang ininya gimana gitu ya, resikonya, market structure-nya, pressure-nya di market gimana gitu. Nah, itu nanti yang kita bahas di market. Oke, nanti sekalian karena teman-teman ada yang baru, nanti pas kita navigasi, kita akan sharing banyak dulu perihal cara baca tools-nya ya, baca sistemnya gitu. Nah, ini kalau mau akses sistemnya, kita ada di
Ini ya, trade action ini di sini. Nah, ini bisa mulai dari start. Kita mulai bisa dari start. Nah, start ini nanti sini ada komen-komennya. Ada komen, ada kalau mau ada private bot juga bisa gitu ya, nanti daftar ke ada Om Rizky. Nah, ini ada, tapi biasanya buat kita pelaku ini ya, yang jarang ngelihat market itu, yang biasa saya pakai itu adalah cuman ini /MLX-nya. Jadi /MLX seperti ini, baru nanti nama emitennya, misalkan tadi TINS gitu ya, PT Timah. Nah, baru nanti akan kelihatan nih di sini. Gitu. Nah, ini yang terjadi nih. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu kenapa kalau kita baca ya, kita ngebaca tool dari gambaran ini, yang kita baca itu adalah yang pertama itu strukturnya, kemudian yang kedua pressure-nya, yang ketiga itu adalah risk positioning kita gitu. Jadi itu berurutan ya, bukan harus dilangkahin, enggak. Tapi kita lihat strukturnya dulu. Struktur yang kita lihat itu adalah karena kan fund itu masuk ke struktur gitu ya. Jadi akan kegambar di struktur. Struktur itu di market ini akan terlihat seperti tren. Nah, tren seperti ini. Nah, tren itu indikatornya itu adalah yang kita pakai di sini adalah Bollinger Band. Nah, di sini Bollinger Band-nya di sini. Ini ada Bollinger Band ya. Ini ada Bollinger Band. Ini yang kayak apa? Shading hijau gitu. Ini Bollinger Band. Arahnya kita lihat bukaannya ini aja, bukaan ke atas atau ke bawah. Kalau ini kan kita lihat TINS itu bukaannya kan ke samping ya. Berarti dia sebenarnya secara struktur atau trennya itu adalah sideways gitu ya, menyamping gitu ya, nggak ada tren lah istilahnya. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita tampilkan juga ada multi time frame. Multi time frame itu ada weekly, ada daily gitu ya. Itu dan hourly, ada 15 minutes. Nah, itu adalah untuk menggambarkan time frame dari pergerakan market itu sendiri. Ada ininya juga ya, ada fungsinya juga. Kalau weekly itu dia menggambarkan cycle-nya, karena market itu moves in cycle ya. Jadi cycle-nya gimana sih gitu. Nah, kalau kita lihat TINS ini cycle-nya memang lagi sideways, lagi semenjak dia udah naik dari 2025 akhir Oktober gitu ya, dia ada sideways. Jadi cycle-nya itu kayak ketahan di atas gitu. Nah, ini kalau misalkan udah ketahan di atas seperti ini, memang kita harus udah kawal nih gitu. Udah kawal, jangan sampai ini kan udah di atas nih, setelah naik dia dari bawah ke atas. Nah, ini fungsinya kita punya sistem navigasi seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, ketika kita misalkan baru mau masuk di TINS kemarin, yang katakanlah di 3.900 kemarin, waktu kita rekom itu kemarin 2 minggu ini ya, minggu lalu ya, di sini ya, sekitar di 2.700 2.800, tapi posisinya itu adalah udah di cycle di atas, di sideways. Nah, kalau dia seperti ini harusnya kita udah pay attention gitu. Nah, itu gunanya kita ada sistem. Jadi kita bisa ngelihat, oh dia cycle-nya udah di mana ya gitu. Kalau cycle-nya udah di atas seperti ini, ya kita lebih pay attention aja gitu. Kalau misalkan mau beli gitu. Kalau enggak, kalau ada pilihan lain ya udah nggak usah beli. Kalau saya sendiri sebenarnya ini TINS itu udah saya jual waktu itu. Udah saya jual karena udahlah gitu kan, udah keluar, udah di atas gitu loh, ya udah keluar dulu deh gitu. Karena kalau udah cycle-nya seperti ini, udah ini sih harus diperhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat dia di daily juga sama. Ketika Bollinger Band-nya itu menyamping seperti ini, dia strukturnya itu sideways gitu ya, nggak ada mendatar gitu, berarti ya kita maju ke langkah berikutnya. Tadi kan yang pertama itu analisis struktur, kemudian yang kedua itu analisis pressure. Nah, pressure-nya itu adalah kita baca dengan machine learning-nya seperti ini nih. Ini machine learning-nya. Machine learning-nya itu ada panah-panah, ada garis, ada yang di bawah ini.
Ada yang seperti bar yang di bawah ini. Kalau yang panah di atas ini, dia itu adalah kita pakai 3 machine learning ya, karena dengan jutaan data itu akan sangat susah kalau cuma pakai satu machine learning. Kita udah pernah nyoba beberapa kali sampai 4, oh ternyata 3 aja gitu yang cocok. Nah, yang panah-panah ini dia ada 2 warna, panah kuning, panah putih, panah kuning. Nah, misalnya yang pertama ini, yang panah-panah ini, dia itu untuk menangkap probability. Karena di market itu adalah ini kan, apa namanya, probability semua gitu. Bahkan sebenarnya untuk pergerakan beberapa hari ke depan juga semua itu probability. Karena ini kan kita forecast masa depan. Masa depan semua probability, nggak ada yang tahu. Jadi kita cuma ngelihat kecenderungan arah langkahnya aja gitu. Nah, itu yang ditangkap sama machine learning pertama. Kemudian machine learning kedua yang garis bawah ini, yang garis putih, ini agak tebel, dia itu adalah menangkap momentum, continuity momentum gitu. Jadi kita simply ngelihat dia apakah dia ke atas atau ke bawah. Itu kalau dia ke atas artinya momentumnya itu ke atas, kalau dia ke bawah momentumnya ke bawah. Nah, kita nyari yang momentum ke atas. Nah, langsung kita praktekkan ke teens nih. Kalau di teens tadi strukturnya aja udah menyamping gitu ya. Kemudian kita maju ke analisis kedua itu kita lihat pressure-nya gitu ya. Nah, kita lihat udah keluar kuning minggu lalu nih gitu kan. Kemudian juga berarti probability to exit-nya udah gede. Kemudian ML2-nya garis putihnya ini juga menyamping agak ke bawah gitu minggu lalu gitu kan. Ini kan minggu lalu yang gede, ini ini 2 minggu lah. Ini representatif 2 minggu, ini chart mingguan. Nah, di sini bisa dibaca ya, ada teens weekly, ada daily, dan ada 15 menit gitu. Jadi ada time frame-nya masing-masing. Nah, tadi ML2-nya di weekly-nya aja udah mendatar, kemudian makin turun. Nah, itu artinya kita sebenarnya udah mending keluar sih gitu. Udah keluar. Kemudian yang ketiga, kita lihat masalah yang ketiga itu adalah untuk ngelihat market maker. Jadi kita klasifikasikan bandar-bandar itu lagi distribusi atau lagi akumulasi gitu. Kalau dia bar hijau, dia itu berarti mengindikasikan akumulasi. Kalau dia merah-merah seperti ini dia distribusi gitu. Nah, ini kan udah 2 minggu lalu itu memang agak ini sih ada hijau, ada merah, tapi lebih banyak merah gitu. Makanya dia sebenarnya satu momentumnya juga garis ML2-nya juga turun gitu. Ya udah berarti kita sebenarnya udah melemah nih, pressure-nya ini udah nggak bagus, udah kena tekan nih teens. Udah ketahuan sebenarnya. Jadi sebelum apa yang terjadi minggu lalu kemarin sebenarnya mungkin institusional itu atau big money itu udah dapat infonya sebenarnya dari kementerian ataupun dari info-info A1 gitu. Terbukti dia 2 minggu ini udah pada keluar nih gitu kan. Nah, itu gunanya kita punya sistem sih gitu. Tapi yang namanya sistem ini kita harus ngikutin tiap hari. Komitmennya kita harus ngeliat lah. Jadi begitu ada saham teens, belinya di kemarin misalkan di berapa langsung diikutin gitu ya. Nah, kalau terus tadi kan udah kita lihat di weekly, kita baca lagi di daily. Nah, di daily kan sama, strukturnya tadi sama, strukturnya itu satu dan minggu lalu dia emang sempat ini sebelum anjlok hari Jumat ya, berarti hari Kamis dia masuk gitu ya. Maksudnya dia hijau kemarin kan. Dan kalau kita lihat berarti kita baca lagi nih ML1, ML2, ML3-nya. ML1 kemarin putih gitu ya. Kemudian ML2-nya itu adalah di 3.700 di sini gitu. Agak jauh kan. Dan akumulasi. Nah, kalau seperti ini ada perbedaan di weekly dan daily. Nah, kita harus baru masuk ke berikutnya nih, tahap ketiga, risk positioning. Jadi positioning kita terhadap market yang akan kita masuk atau terhadap saham yang mau kita beli. Kalau di weekly-nya seperti ini, berarti udah cycle-nya udah kayak berhenti di atas seperti ini, berarti lebih baik sebenarnya itu adalah kita hindari dulu gitu. Kalau teman-teman itu memang risk positioningnya
mungkin lebih suka lah ngikutin lah saham teens gitu ya, tapi willing untuk posisi resiko seperti itu. Nah, itu sistem ini juga akan mengasih pandangan buat kita, buat orang itu gitu loh. Ketika di weekly-nya posisinya market struktur pressure-nya seperti itu, di daily seperti ini, nah itu adjustment-nya itu adalah di kita. Kalau saya sendiri sih kalau udah kayak gini ya begitu cuan ya langsung saya ambil gitu. Saya udah atau begitu beli cuan udah langsung dikasih trailing stopnya gitu. Itu ininya ya, itu eh, strategi kita lah gitu di lapangan. Tapi paling nggak kita udah ngelihat ini gitu. Nah, dari sini kita lihat nih kalau teens itu udah nggak menarik lagi kalau baru mau masuk. Nah, kalau teman-teman yang udah nyangkut di atas gimana dong gitu kan? Nah, kalau udah nyangkut di atas gimana? Nah, kalau ini biasanya ya udah kalau ini kan sideways nih. Sebenarnya trennya masih ke atas, ya udah sabarin dulu deh. Sabarin nanti pas dia mantul baru keluar lagi. Atau kalau mau langsung di cut loss ya langsung cut loss aja gitu. Tapi kita di sini di master class ini adalah kita lebih untuk melihat atau belajar cara ininya ya, cara berpikirnya dulu, cara kita membaca market, cara kita menavigasi market gitu. Nah, kita di masterclass ini ya tujuannya adalah itu, bukan untuk yang apa. Ini kita bahas sebenarnya untuk study case aja, karena teman-teman juga, apalagi yang baru baru join, itu belum punya saham, misalkan gitu ya, belum tahu sistemnya. Tapi ini sebagai case aja gitu. Nah, case by case di market itu banyak loh gitu, karena market di Indonesia aja udah 990-an, udah mau 1000 gitu. Jadi case by case itu adalah apa ya, perlu gitu. Case ini juga nanti yang akan jadi apa pengalaman kita untuk navigasi market kalau kita di saham yang lain gitu ya. Nah, ini jadi kita baca case by case dulu ya. Ini kan karena tadi kita ngebahas soal windfall di tambang tadi, di apa di harga komoditas global tadi yang berdampak ke emiten-emiten tambang kayak teens gitu ya. Nah, kita mau coba ngeliat di market sebenarnya itu apa yang terjadi gitu. Dan bagaimana sebenarnya market merespon dan bagaimana kita merespon. Nah, itu yang di tahap ketiga tadi itu risk positioning. Kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat Antam nih yang lain yang berikutnya misal Antam. Yang paling terdampak gede itu kan saham itu kalau Teens, Antam, MDK, MDKA, Inco, saham-saham tambang lah. Nah, kayak Antam nih. Antam kalau kita lihat ya, sebenarnya apa yang terjadi hari kemarin itu adalah udah amplify dari sebelumnya gitu. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat market structure-nya ya, sama kayak Teens, dia udah jauh dari sebelumnya di tahun lalu naik terus. Kemudian dia cycle-nya udah berhenti, udah sideways gitu ya. Strukturnya itu udah sideways seperti ini. Udah menyamping. Kemudian kita ke analisis berikutnya itu adalah kita mau lihat pressure-nya dengan machine learning kita pakai. Machine learning-nya juga udah mengarah ke bawah nih. Ini lihat nih arah ML2-nya ya. ML1, ML1-nya kemarin udah ada kuning gitu. Dan kalau kita lihat ML2-nya, jadi ML1, jadi jangan cuman dilihat panah-panah ini ya, jadi harus dibaca ML1, 2, 3 gitu, biar lebih komprehensif. Nah, setelah baca ML1, ML2-nya ke bawah nih. Jadi momentumnya memang ke bawah nih, udah berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah banyak nih, udah ke bawah sebenarnya. Kalau kita lihat di daily juga udah dari minggu lalu, dari mulai hari Senin dia udah mulai turun nih momentumnya, udah panahnya udah keluar di sini. Jadi sebenarnya udah keluar sih gitu hari Senin atau enggak 2 minggu lalu sebenarnya Antam udah keluar gitu. Apa yang terjadi hari Jumat kemarin sehubungan dengan berita windfall di saham-saham pertambangan mineral itu adalah sebenarnya amplify yang udah terjadi di market gitu. Lihat aja nih. Nah,
Nih, bandar-bandar itu dari minggu lalu, semingguan itu udah pada distribusi sebenarnya di saham Antam. Nah, itu yang fungsinya kita punya sistem seperti ini. Jadi kita bisa menavigasi dan kita bisa ngeliat posisi kita terhadap market itu on the current condition itu gimana gitu. Jangan sampai teman-teman itu mendapatkan informasi dari luar atau dari mana itu saham ini bagus, ternyata di market itu tidak terrefleksi gitu ya. Nah, kayak gini. Sama aja. Kemudian coba kita lihat, ini kita beberapa melakukan study case ya. Tapi yang penting itu adalah yang itu caranya itu yang pertama itu struktur, lihat dulu struktur di marketnya, kemudian kita lihat pressure, baru kita lihat risk positioning kita. Nah, kayak MDKA sama juga, di weekly dia juga, dari sini udah kelihatan ya di weekly, emang strukturnya bagus gitu ya, agak naik, masih naik ke atas gitu ya. Tapi kan kita nggak berhenti di struktur. Itu kita lihat setelah struktur, baru kita lihat pressure-nya. Pressure-nya dengan apa kita ngelihatnya? Dengan machine learning-nya. Tanda putih udah keluar nih beberapa minggu, ini chart mingguan ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah seminggu lah, udah 10 minggu lalu itu Antam itu udah dibilang probability to exit-nya itu udah gede loh gitu. Kemudian ML2-nya itu udah turun gitu kan. Nah, berarti momentumnya udah turun nih gitu. Jadi apa yang terjadi kemarin ya itu udah dari beberapa minggu lalu sebenarnya kejadian. Nah, itu gunanya ada sistem. Itu gunanya punya sistem ini nih, kayak sistem yang kita pakai SunX ini betul-betul membantu kita di market itu adalah seperti itu. Jadi kita udah bisa ngeliat sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita tuh decision framework kita udah ada gitu. Jadi kita nggak ada lagi emosional, nggak ada lagi kayak apa namanya, nggak ada pegangan di market gitu loh. Yang susah itu adalah lu nggak ada pegangan gitu kan. Nah, kalau kita lihat daily juga sama nih. Dari hari Senin minggu lalu juga udah keluar nih panah kuning tebel. Momentumnya ML2 juga udah turun gitu kan. Nah, sebenarnya hari Jumat dibanting langsung minus 13% itu adalah emang keniscayaan sebenarnya udah terefleksi dari awal minggu sebenarnya gitu. Nah, itulah gunanya kita di market itu mengikutin navigasinya day by day gitu. Tapi tadi kita bahas MDKA dan yang lain itu nggak nyampe. Cuman berapa sih satu saham, mungkin cuman 5 menit ya. Gitu. Nah, itu nih, ini contohnya ya. Jadi kita ada case by case dulu di sini. Beberapa misalkan nih Inco gitu ya. Inco sama juga nih. Nah, Inco juga setelah naik dari awal atau akhir 2025, dia sebenarnya cycle-nya udah turun kan. Tuh, ya, di weekly-nya ini. Kemudian momentumnya juga, strukturnya udah mendatar gitu ya. Kemudian pressure-nya juga udah kurang bagus nih ini. Daily juga udah kelihatan nih. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu udah memang apa ya, keniscayaan gitu loh. Nah, ini nih gunanya. Jadi coba kita lihat beberapa saham lain ya. Ini kita sambil study case ngebaca market ya. Jadi sistemnya itu berlaku seperti apa sih gitu? Ya seperti inilah. Jadi begitu teman-teman itu ada ngikutin news, kemudian kita juga di market tiap hari, kemudian kita mau investasi, kita mau menjaga saham kita, nah kita bacanya seperti itu. Kayak MDKA nih, MDKA juga kan. Strukturnya bagus, lihat nih, Bollingernya nih memang dia agak rapi nih ke atas terus. Tapi ingat lagi ya, ada 3 tahapan loh ya. Struktur, pressure, risk positioning. Nah, strukturnya oke, berarti kita turun ke baca pressure-nya. Kalau strukturnya udah nggak bagus, kayak BBCA misal, BBCA, strukturnya udah nggak bagus. Kalau strukturnya udah nggak bagus, berarti kita nggak perlu lagi bahas tahap berikutnya, pressure, ngapain? Karena di
tahap pertama aja dia udah nggak lolos gitu kan. Gitu. Jadi mempermudah kita evaluasi lah kayak gini nih. Tuh, strukturnya aja dia masih downtrend kayak gini. Ya udah kalau downtrend seperti ini, ya kita sebenarnya nggak perlu bahas lagi next step-nya, pressure-nya. Kita nggak perlu bahas machine learning-nya gitu. Kita tunggu aja dulu. Makanya kita ngikutin dia gitu, udah ngikutin aja. Kayak MBMA nih, dia strukturnya kan lumayan bagus nih di weekly. Weekly bagus, daily tapi belum bagus. Dia udah sideways. Nah, kayak gitu. Kalau strukturnya udah nggak bagus, di weekly bagus, di daily nggak bagus. Nah, kita kan bingung nih. Oh, berarti kita lanjut lagi ke tahapan analisis kita berikutnya, yaitu di pressure-nya. Pressure-nya kita baca dari mana? Dari machine learning-nya tadi. Kita lihat panah apa yang muncul gitu ya. Kalau ini panah kuning. Terus yang paling enak sebenarnya itu adalah lihat garis ML2-nya ini nih. ML2 ini dia represent-nya itu adalah fund flow-nya, arah momentum. Jadi kalau dia ke bawah-bawah gini, dia sebenarnya ke bawah. Di daily juga gitu. Nah, ya udah. Emang dia ke bawah gitu. Ya udahlah gitu kan. Berarti yang teman-teman itu nggak usah ambil dulu ini saham-saham ini. Gitu. Yang apalagi ya. Nah, coba kita lihat yang bagus gitu ya, yang bagus, saham yang bagus. Misalkan kemarin itu kan ada news nih kalau MAPI itu diakuisisi sama ada perusahaan Singapura gitu kan, sempat naik kemarin lumayan tinggi dia. Baru kita lihat. Nah, biasanya kan kita dapat tuh info-info kayak gitu tuh. Oh, MAPI diakuisisi perusahaan Singapura gitu kan. Nah, kita jangan langsung FOMO untuk mau tiba-tiba mau beli MAPI, jangan. Itu kita simpan dulu sebagai insight pasar gitu. Kita simpan MAPI gimana gitu kan. Oke, baru itu kan sebagai watchlist dulu nih. Watchlist kita simpan, kemudian kita masuk ke tahap analisis untuk navigasi marketnya gimana sih, di market dia seperti apa sih gitu. Baru masuk ke 3 tahapan tadi. Ada struktur, pressure, risk positioning. Nah, kita baca strukturnya ya nih. Kalau struktur dari MAPI ini kalau kita lihat weekly mingguannya itu baru sebenarnya kemarin itu kan turun terus nih, turun. Baru minggu kemarin nih, hari kemarin Jumat kemarin tiba-tiba karena ada news itu dia langsung naik kencang. Gitu. Berarti ini baru permulaan nih gitu. Nah, dia oke, strukturnya kayaknya udah bagus nih di weekly, daily udah oke. Berarti kita lanjut ke tahap berikutnya, kita lihat pressure marketnya. Nah, pressure market itu baru kita lihat, kita baca machine learning-nya. Machine learning-nya itu ML1, 2, 3. ML1 di weekly ini panah kuning hollow. Kalau yang hollow itu dia probability kecil gitu. Kalau boleh diabaikan kalau yang hollow ya. Kalau yang hollow itu boleh diabaikan. Tapi kenapa taruh di sini yang hollow? Nah, kalau kita pakai yang hollow itu kalau dia belinya banyak. Belinya itu misalkan ratusan ribu lot atau jutaan lot, baru kita pakai karena untuk pembagian asset allocation atau money managementnya gitu. Kalau kita retail kan belinya dikit-dikit kan, nah, jadi boleh diabaikan tuh kalau retail yang masih belinya dikit itu boleh diabaikan yang holo-holo ya, panah holo. Nah, ini kan belum ada nih yang kuning, abaikan dulu nih yang kuning gitu kan karena probability-nya itu masih kecil gitu. Nah, kemudian ML2 garisnya mulai naik. Kemudian ML3, misalnya ketiga yang di bawah ini akumulasi gitu kan. Nah, ya udah berarti oke nih, coba nih MAPI gitu kan. Nah, kemudian setelah weekly kita ke daily. Jadi kita harus membahas atau melakukan analisis itu di minimal 2 time frame, weekly, daily. Kenapa? Karena market ataupun big money ataupun institutional money itu mereka tuh biasanya itu kan ngakumulasi itu perlahan, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Nah, itu dasarnya kenapa kita pakai time frame daily dan weekly. Nah, kalau kita lihat daily juga baru kemarin dia nge-break strukturnya yang awalnya dia sideways gitu ya. Oke gitu kan, udah naik. Kemudian kalau struktur oke, kita turunkan lanjut ke analisis berikutnya itu di pressure. Nah, pressure-nya kita lihat machine learning-nya muncul ML1 dia muncul putih, ML2-nya itu naik, ML3-nya dia akumulasi. Nah, ini berarti oke nih, weekly, daily oke. Berarti
gue mau nih masuk eh, ke MAPI nih gitu. Tapi jangan langsung beli ya. Ada tahapan yang ketiga tadi, risk positioning. Nah, risk positioning itu berarti kita mau memposisikan kita terhadap market itu resikonya gimana gitu. Jangan sampai teman-teman beli-beli MAPI gitu kan, tapi eh, mau baru beli di atas gitu. Kalau kemarin di 1455, nah itu resikonya adalah, nah itu salah satu juga dengan adanya sistem seperti ini kita bisa ngebaca resiko. Resikonya itu akan kebaca di ML2-nya ini, ML2 daily ini, dan ML2 weekly. Kalau di sini kan ada 1300 nih di sini. Nah, berarti kalau saham MAPI dia turun ke 1300, itu masih hal yang wajar sebenarnya dari segi risiko ya, dari segi statistik. Nah, teman-teman itu kadang kalau nggak punya sistem seperti ini, besok udah langsung beli aja di 1455 gitu. Ketika dia bounce down ke misalkan ke 1400, dia tiba-tiba cut loss. Nah, itu yang membuat teman-teman biasanya itu cepat bangkrut tuh, apalagi retail modalnya kecil, apa-apa cut loss itu cepat tuh bangkrut kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu kalau dia sampai ke 1300 itu sebenarnya hal yang wajar. Jadi kita ya udah santai aja gitu. Nah, dari sini juga ini sebagai adjustment buat kita juga. Kalau mau beli MAPI di 1455, oke nggak kalau misalkan nih ada pertanyaan untuk diri sendiri ya. Kalau besok gue beli MAPI di 1455, dia turun ke 1300, kira-kira 13 persenan, masih aman nggak? Masih oke nggak perasaannya gitu? Nah, kalau masih oke, ya beli gitu. Tapi pahamin kalau sebenarnya resiko itu ada. Atau kalau nggak mau, ya udah gue antri dulu deh di 1400 atau 1300. Nah, itu adjustment lah gitu. Nah, salah satu juga caranya itu adalah kita di market itu, karena apa yang terjadi di market ini adalah sangat beresiko ya, beresiko. Jadi, kita untuk menghindari resiko itu, jadi kita juga diversifikasi ya. Sama juga misalkan kita pengusaha itu diversifikasi di bisnis, di real bisnis kita ada diversifikasi, bahkan di instrumen investasi juga diversifikasi, di market, di stock market juga seperti ini tuh diversifikasi juga, diversifikasi. Caranya itu adalah kita bagi saham kira-kira misalkan 3 sampai 5 tergantung dananya ya. Kalau pemula ya misalkan dananya di bawah 100 juta, oke lah misalkan 3 sampai 5 dulu gitu. Nanti biar ngikutin. Kalau dananya udah makin naik itu oke bisa sampai 10 gitu. Itu untuk karena apa? Karena butuh komitmen nih untuk ngikutin day by day dengan pakai sistem ya seperti ini. Kalau kita mau berhasil itu berarti kita harus ada komitmen kan? Nggak mungkin keberhasilan itu nggak ada komitmennya. Apalagi untuk stock market Indonesia. Kalau teman-teman itu memang karena ini ya potensinya kan gede gitu loh. Jadi ada dibutuhkan komitmen untuk itu. Beda kalau misalkan ya udah yang mau yang aman-aman aja deh gitu. Ya udah berarti ya deposito aja paling nggak gitu. Cuman kan kita maunya berkembang kan. Namanya juga wealth creation berarti kita ngelihat itu untuk penciptaan kekayaan yang mana yang lebih oke, yang mana yang lebih bagus. Walaupun beresiko, tapi resiko itu adalah resiko itu kan ketidaktahuan kita sebenarnya. Kalau kita nggak tahu, maka dia resikonya naik. Kalau kita tahu ya resikonya akan turun. Gitu. Nah ini bisa kita ini ya. Nah kita ada ini ya apa namanya? Apalagi teman-teman yang baru dibutuhkan komitmen misalkan tiap hari kita ngikutin, tiap hari kita ngikutin 3 saham. Nah, ini akan kita buat programnya ke depan ini sampai 30 sampai akhir Mei lah ya, sampai akhir Mei kita ngikutin 3 saham dan akan kita review tiap hari. Tiap hari. Jam-jam segini juga, jam 20 WITA kita bahas nanti sahamnya.
kita akan ngikutin gitu ya untuk teman-teman yang baru nih. Jadi biar kita ada apa namanya bisa ngikutin lah. Sekalian kita untuk teman-teman yang baru tuh eh, pendalaman untuk ngikutin market gitu. Ini salah satunya bisa kita ikuti nih. Bisa kita jadikan sampel untuk program kita ya. Kemudian juga ada Kether kemarin sempat dia naik tinggi, tapi karena IHSG lagi kacau, lagi merah dalam, dia anjlok lagi gitu ya. Udah sempat naik mau arah loh ini Kether ini. Nah kalau kita baca nih, nah Kether ini kan ada newsnya ya. Jadi dia ada bekerja sama dengan Mora, salah satu provider untuk kabel bawah laut gitu. Jadi menarik. Nah, kayak gitu-gitu kan teman-teman pasti banyak ketemu di luaran sana kan. Oh, saham ini nih bakalan apalagi teman-teman pengusaha ya. Sebelum masuk ke news biasanya udah denger tuh. Oh, ini akan bekerja sama dengan ini, saham ini ada hubungannya dengan ini gitu. Nah, itu sebagai insight buat kita dan itu kalau ada dapat info seperti itu, silahkan dievaluasi di marketnya apakah sudah terrefleksi apa enggak. Karena apapun itu di market itu akan terrefleksi gitu. Kalau memang dia bagus di market itu akan bagus kok. Karena sebelum berita itu sampai ke kita, para big money, institutional money, bandar, dia udah pasti dapat duluan gitu. Retail kayak kita ini mungkin udah layer keberapa dapatnya gitu. Jadi itulah gunanya kita ada sistem ini membantu kita untuk mengkonfirmasi itu semua gitu loh. Nah kayak gini ya, Kether oke gitu kan, ya kita evaluasi aja di market gimana. Nah kita masuk ke weekly, strukturnya gimana nih? Strukturnya dia ini ya di weekly sideways ya, karena Bollingernya itu ke samping gitu ya. Oke, kemudian daily gimana? Oh sempat naik kemarin, kemudian dia turun. Nah ini udah mau naik lagi nih, berarti strukturnya di daily udah oke gitu kan. Di weekly dia masih sideways gitu. Baru kita lanjut lagi ke evaluasi kedua, kita lihat pressure-nya. Nah pressure-nya itu dia kita lihat machine learning-nya gitu. Weekly kita lihat, oh masih putih nih 3 minggu lalu, kemudian ML2-nya garis putih ini ke atas, kemudian akumulasinya juga udah hijau, nggak ada merah, oke nih gitu kan. Kemudian di daily juga kita lakukan hal yang sama nih. Nah kemarin sempat naik tuh dan muncul ML1 putih, ML2-nya ini arahnya ke atas kan. Kemudian udah akumulasi 2 hari gitu. Kemarin ini kita bilang ambil di bawah 500, sebenarnya udah cuan lumayan tuh kemarin Kether. Nah ini besok juga kita bisa pantau nih, bisa kita ikutin nih. Nah kalau mau beli Kether itu berarti paling bagus itu adalah dinilai ML2-nya di 520. Berarti boleh dicoba besok langsung antri di 520. Atau kita lihat nih 520 apa dikasih ya gitu ya. Ya nggak apa-apa, coba aja di 520. Atau kita lihat lagi. Nah ini gunanya kita tampilkan time frame yang lebih kecil lagi adalah kayak gitu. Ketika kita butuh data tambahan untuk risk positioning, again ya, jangan lupa yang tahap ketiga ini risk positioning. Nah kalau kita butuh data tambahan untuk risk positioning kita, makanya kita lihat time frame yang lebih kecil, hourly yang di sini, yang kanan atas, kemudian 15 minutes. Kalau hourly kita lihat strukturnya juga masih bagus. Kemudian ML1-nya muncul panah kuning gitu ya, berarti terus ML2-nya dia masih ke samping, kemudian di sini juga ML3-nya dia ada merah, ada hijau, berarti masih ada yang distribusi, masih ada yang akumulasi gitu ya. Yaudah deh besok gua ini aja deh, kalau daily weekly udah oke, ingat ya, keputusan risk positioning kita itu adalah di daily ya. Time frame yang lainnya ini adalah untuk tambahan insight buat kita gitu loh. Nah kalau kita lihat nih di daily dia lumayan oke, kemudian kita untuk risk positioning kita butuh tambahan data di time frame yang lebih kecil seperti ini, ya udah berarti dari sini kan kita udah bisa melakukan adjustmentnya.
Tadi kan kita bilang resiko sampai di 520, berarti gue anti 520 nih. Oh, berarti 520, sedangkan kemarin close-nya di 575. Berarti dia harus turun 3%, 5%. Oke nggak ya gitu. Nah kayak gitu nggak usah terlalu, kalau saya sendiri ya, tidak perlu presisi banget. Di market itu kita nggak boleh kaku. Di market itu kita dinamis. Karena market itu very dinamis gitu. Jadi caranya kalau saya adalah ya udah saya jaring aja. Berarti 520, 530 sampai di sini nih 550. Atau kadang langsung saya buat tuh 575 langsung saya jaring 10 lot, 10 lot, 10 lot sampai sesuai budget saya gitu. Sampai ke 520 atau sampai 500. Kalau saya masuk di cater misalkan 50 juta, 5 tick saya bagi 10 juta gitu. Kalau dia di 500 berarti 10 lot berarti kayak 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000 kayak gitu. Jadi karena kadang market itu karena saking dinamisnya kita antri di 520 gitu ya. Di level resiko di daily ML2-nya ini malah lanjut turun sih gitu, sempat turun sampai misalkan 560 habis itu dia langsung naik lagi. Nah, untuk menghindari seperti itu. Karena market dinamis ya kita juga dinamis. Dinamisnya itu caranya itu adalah ya kita buat jaring aja. Kalau cara saya seperti itu. Nah ini boleh kita ikutin ini ya nanti Ether ini. Ada 3, satu lagi apa kira-kira teman-teman? Satu lagi ada yang ada masukan, satu lagi yang mau kita ikutin. CDIA misalnya, biar kita juga belajar untuk market atau navigasi saham-saham yang posisinya itu cenderung kayak belum terkonfirmasi gitulah. Kayak Cater ini kan udah terkonfirmasi gitu ya. Nah kalau CDIA ini alang-alang gitu loh. Maksudnya kayak turun juga nggak turun banget kayak BBC atau kayak saham-saham logam tadi, tapi kok kayak turun kayak gitu. Nah ini biar kita sambil belajar ya. Nah kita lihat CDIA ini kan secara kita kan ngelihatnya juga adalah yang pertama juga likuiditas gitu ya, sahamnya itu liquid, kemudian perusahaannya tuh benar-benar bagus juga gitu kan, baru itu yang kita jadikan watchlist gitu loh. Itu yang kita jadikan saham-saham jadi incaran kita gitu. Nah baru yang kita lihat evaluasinya itu, ingat 3 tahap itu ada structure, pressure, sama risk positioning. Dan kita melakukan ketiga tahapan itu di time frame masing-masing ya, jangan lupa itu ya. Nah kayak CDIA nih, kalau weekly structure-nya dia masih turun nih structure-nya. Dia masih, karena lihat Bollingernya masih ke bawah. Structure-nya masih turun gitu ya, tapi ininya daily dia udah bagus. Nah, kayak gini. Kalau ada perbedaan data di weekly dan di daily, nah artinya kita harus lanjut lagi ke tahapan berikutnya. Kalau strukturnya di daily kan lumayan oke lah ya, karena dia udah naik dari sini ke sini, lihat Bollingernya kan agak ke atas. Baru kita masuk ke tahap berikutnya itu adalah di strukturnya kita lihat pressure-nya, machine learning-nya gimana. Kalau di weekly ini belum keluar yang solid gitu ya, kemudian ML2-nya juga masih ke atas, ML3-nya juga masih akumulasi walaupun garis merah gitu ya. Artinya itu pressure-nya ini lumayan bisa untuk diperhatikan nih, belum yang pressure-nya menekan banget gitu. Nah di daily udah keluar panah kuning, kemudian ML2-nya juga udah mau mendatar gitu ya. Kemudian baru kemarin juga dia udah ada mulai distribusi. Nah ini sebenarnya udah keluar, jadi besok itu kalau misalkan dia naik, kita udah boleh keluar. Artinya kalau punya barang di CDIA, ini nih harus kita ikutin dulu nih daily-nya gitu loh. Itu sebagai gambaran gitu. Atau itu kan tadi kan risk adjustment kita ya.
untuk posisi kita di market itu, teman-teman itu adalah balik lagi ke dirinya masing-masing ya, jangan dipaksakan gitu. Kalau misalkan memang belum terkonfirmasi, jangan dipaksa masuk gitu. Apalagi dengan kondisi IHSG sekarang gitu ya. Nah, kita lihat IHSG ya, MLX Composite, apalagi dengan kondisi IHSG sekarang yang strukturnya nggak bagus, pressure-nya juga lagi nggak bagus, maka kecenderungan itu menunjukkan bahwa kecenderungan market kita secara IHSG secara global di IHSG itu lagi nggak bagus kan, strukturnya lagi nggak bagus nih, lihat Bollingernya berada di area Bollinger bawah, daily-nya juga kayak gitu. Nah, artinya environment untuk di IHSG itu lagi nggak bagus sebenarnya. Nah, ini akan menyeret saham-saham yang ada di IHSG. Ibaratnya itu IHSG ini adalah lautannya gitu ya. Kemudian saham-sahamnya itu adalah ya gelombang-gelombang, saham-saham itu ada gelombang-gelombang. Dia kan ikutin arus besarnya kan, arus IHSG-nya gitu. Nah, itu juga yang terjadi dengan saham-saham lain. Misalkan dengan CDIA ini. Jadi jangan dipaksakan. Dan kalau misalkan udah kemarin beli, oh ya udahlah gitu, harus cut loss nggak usah. Kita di saham itu bukan apa namanya, dan kita juga sarankan itu jangan cut loss sembarangan gitu loh. Nanti habis modalnya, kita retail ini modalnya terbatas. Jadi kalau kemarin sempat beli di waktu merah gitu ya, di 1050 katakan atau 1040, ya udah biarin aja gitu. Justru sebenarnya itu kalau dari secara makronya itu sebenarnya ini kan saham bagus nih, dan setiap kali dia di bawah 1000 dia kan selalu diangkat gitu. Nah, kalau kita lihat weekly juga di 960 ini justru adalah titik resikonya, ya udah biarin aja sih gitu. Nah, tapi kan kita dengan sistem ini adalah yang diajak itu adalah cara berpikir kita gitu. Cara berpikir kita bagaimana kita untuk ngambil keputusan. Biar kita itu bisa ngelihat gambaran secara komprehensif apa yang terjadi di market itu ya. Itu tujuannya ya. Kalau mau cari cuan atau enggak, kita udah beberapa kali sering sebutkan, cari cuan itu gampang, tapi cuan konsisten itu yang susah. Nah, kalau nggak punya sistem framework yang seperti ini, tidak punya navigasi, maka konsistensi itu adalah jadi hal yang mustahil nanti, gitu ya. Makanya teman-teman juga di luar sana mungkin banyak ketemu yang gue cuan ini, gue cuan itu, ya I'm happy for you gitu aja lah. Selama dia nggak bisa mendisclose atau memberikan cara dia itu bisa cuan konsisten. Itu yang penting buat kita. Kalau hanya sekedar cuan hari ini, cuan besok, cuan beberapa hari, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari itu adalah gimana kita bisa cuan dengan santai, gampang, konsisten, long term. Itu yang kita cari, itu yang enak gitu loh. Makanya kita di masterclass ini yang kita emphasize itu adalah cara berpikirnya. Kalau stock pick saham itu hari-hari selalu ada kok. Dan kalau teman-teman yang baru yang punya waktu banyak di market itu, ketika udah paham cara pakai sistemnya, oh itu udah jauh lebih enak gitu ya. Itu ya. Jadi coba untuk 3 hari ke depan kita akan ikuti 3 saham ini ya. Sekalian juga kita ada program yang namanya sebentar gue lihat dulu. Mana ya? Tadi dulu ya. Di sini. Coba gue share. Nah, ini nih. Nah, kita ada yang namanya, jadi untuk bulan ini dan bulan selanjutnya kita akan buat untuk struktur, kita akan buat SignX program ekosistem ini terstruktur dan berkelanjutan ya journey-nya.
Jadi kita akan melakukan yang namanya ada 5 tahapan ini, ada 5 program ini gitu ya. Yang pertama itu adalah monthly executive wealth session, itu webinar publik yang sebelumnya kita lakukan di tanggal berapa kemarin, hari Kamis minggu lalu. Nah, itu kita akan lakukan hal-hal yang sama setiap hari Kamis di akhir bulan. Jadi untuk berikutnya akan kita adakan di tanggal 28 Mei. Jadi kalau ada teman-teman atau temannya yang mau memahami market, memahami wealth system, navigation, market navigasi seperti apa gitu ya. Nah, boleh diundang untuk ikut karena ini free dan ini akan sekali sebulan. Kemudian yang kedua ini adalah weekly masterclass session yang kayak hari ini, yang kayak sekarang kita lakukan. Dia setiap hari Minggu pukul 20 WITA, maksimum 1 jam gitu ya via Zoom. Tapi ini khusus untuk member ataupun undangan khusus ke teman-teman yang mau jadi member gitu. Nah, atau mau yang trial gitu, karena kita juga ada teman-teman yang mau trial, kita ada program juga bisa trial 30 hari. Nah, di sini akan masuk, kita akan bersama-sama dengan member, akan kita masukkan juga ke program ini ya, Daily Market Structure Session. Jadi kita akan pilihkan untuk bulan ini 3 saham yang akan kita ikutin tiap hari, dan ini akan tiap hari ya, mulai besok. Akan kita lakukan every weekday market day. Jadi kalau untuk minggu ini kan market sampai hari Rabu, berarti kita adakan Senin malam, Selasa malam, Rabu malam. Jadi kita akan ngikutin 3 saham yang kita pilihkan, biar teman-teman yang baru itu dan teman-teman yang lama juga bisa semakin terstruktur caranya untuk ngikutin saham pakai sistem SignX ini. Dan ini waktunya 30 menit aja session. Dan kita hanya bahas yang 3 itu atau diskusi tentang cara sistemnya gitu. Jadi kita tidak akan banyak ngebahas stock pick. Kita akan ngikutin stock pick yang udah kita pilihkan. Yang tadi ada MAPI, ada Kether, ada CDIA. Nanti kita akan ikutin nih. Hari Senin juga besok kita akan ikutin. Nah, teman-teman silahkan diatur waktunya biar bisa ikut nih gitu ya. Nanti 30 menit maksimal. Kemudian yang keempat ada one-on-one mentorship. Nah, ini kalau teman-teman member ada butuh untuk one-to-one spesial untuk portofolionya itu bisa, tapi ini by request ya, schedule appointment. Yang kelima ini yang hari-hari kita lakukan juga di Telegram community, jadi bisa join, itu public. Jadi teman-teman silahkan join di situ. Gitu. Jadi harapannya dengan 5 program ini kita akan semakin journey kita untuk wealth creation itu pakai sistem di stock market itu akan semakin terstruktur ya dan semakin enak gitu. Jadi teman-teman yang baru banget juga bisa ngikutin, tapi itu ya kalau mau bagus memakai sistemnya ya butuh komitmen lah. Komitmennya itu adalah seperti ini aja. Ini kan komitmen sebenarnya cuma 1 jam, setengah jam tiap hari. Harusnya gampang lah ya gitu ya. Nggak yang segimana-gimana. Dan ini online. Kita bisa melakukannya di mana aja, kapan aja sebenarnya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman itu untuk udah buat jadi schedule-nya dimasukkan di schedule-nya. Saya paham teman-teman mungkin banyak schedule ya, as professional, as business owners pasti banyak schedule, tapi mudah-mudahan schedule ini bisa diselipkan di antara schedule-nya karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk pengembangan skill kita untuk ini ya, wealth creation di stock market. Itu sih, ini juga udah mau 1 jam. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada kita akan akhiri di sini. Kita bisa lanjut lagi diskusi besok di program Daily Market Structure Session-nya di 20 WITA. Oke, kalau nggak ada nggak pertanyaan? Atau ada masukan nggak? Teman-teman, silakan.
Jika kita wait and see Om. Ini yang Om Endra ini wait and see yang mana tadi Om? Oh, yang IHSG, iya ya, masih wait and see lah, masih wait and see dulu, masih wait and see. Cuman yang saham-saham kayak ada newsnya dan memang secara analisis structure dan pressure-nya oke itu kita nggak juga harus wait and see sih. Kayak Kether itu gitu kan kita udah boleh dibanting bisa masuk lah gitu. Kalau nyangkut baiknya cut loss atau ngitungnya gimana ya? Nah kalau ini nih sebentar ya, kalau yang cut loss kita lihat ya, mau cut loss mau enggak. Contohnya nih kayak coba saya ini teman-teman jangan asal-asal cut loss ya. Kalau misalkan apalagi kondisi market sekarang itu biarin aja gitu, biarin aja floating loss karena floating loss yang asal sahamnya itu adalah saham yang oke ya. Dan saham yang kita rekom itu biasanya saham-saham yang oke. Jadi kalau misalkan floating loss itu nggak apa-apa sebenarnya. Biarin aja, tapi kita harus terus ikutin. Biar apa? Biar kita belajar karena floating loss di saham-saham yang sekarang itu adalah hal yang wajar karena IHSG ini lagi nggak bagus strukturnya dan pressure-nya gitu. Nah ini juga terjadi di saham-saham mostly di saham-saham di IHSG gitu ya. Jadi apakah cut loss? Kita lihat posisinya. Misalkan nih saham BP gitu ya. Misalkan nih saham BP. Saham BP. Nah saham BP tergantung. Nah kalau saham BP strukturnya kan masih bagus nih di weekly. Di daily memang nggak bagus, pressure-nya jelas nggak bagus gitu. Nah kalau strukturnya bagus kayak gini, sebenarnya itu adalah kita masih berani hold lah. Tapi itu tergantung lagi ke adjustment-nya tadi. Teman-teman kalau misalkan udah nggak betah, nah ini salah satu ini ya, ini salah satu ini juga tuh apa namanya tips. Kalau merasa udah nggak betah, merasa hari-hari kepikiran, merasa udah nggak tenang pikirannya hanya karena loss di situ, ya udah lu relakan lah gitu, lu cut loss dah. Misalkan nih kemarin BP di 300, belinya di 300, terus udah turun. Kepikiran aja gitu kan. Nah, kalau kepikiran kayak gitu artinya harus reset lagi ininya, emosionalnya, mentalitinya. Ya udah, eh, ini aja lu cut loss dah. Biar hidup lu tenang dulu deh gitu. Baru nanti kita balik lagi gitu. Tapi kalau masih oke gitu ya, karena alasannya juga masih reasonable, weekly-nya juga masih strukturnya oke karena ke bawah IHSG, oh ya udahlah tahan-tahan dulu lah gitu. Nah inilah gunanya kenapa kita selalu bilang jangan hanya punya satu saham, punyalah beberapa saham 5, 3 gitu kan, karena biar ada penyeimbang gitu loh. Kalau di sini loss, di yang lain itu cuan, ya masih enak lah gitu kan. Itu sih. Gitu ya, itu tipsnya ya. Kalau saya sebenarnya itu kalau strukturnya masih oke dan newsnya juga makronya juga masih mendukung. Misalkan nih BP ini kan makronya kalau kita lihat nih ya. Nah, kalau kita mau mengevaluasi makro, berarti kita pakai time frame lebih gede, monthly. Karena monthly itu menunjukkan makro, weekly menunjukkan cycle gitu ya. Kalau kita lihat nih BP lah contohnya ya. Ini masih bagus loh. Makronya artinya masih bagus. Makro BP itu apa sih gitu kan? Makro BP itu adalah waste to energy kan masih jalan sebenarnya. Nah, cycle-nya lagi terhalang nih, terhalang pressure. Pressure apa? Pressure market. Strukturnya masih oke. Gitu. Itu loh. Kalau saya sendiri sih kalau monthly-nya, makronya masih oke, gue hold dah gitu. Kemudian saya juga mau bilang ke teman-teman yang tadi butuh diskusi, boleh nggak melulu harus ke kita gitu ya, boleh pakai iThreads GPT ini ya, tinggal diklik di ini baru nanti akan dibantu sama GPT di sana. Misalkan gini ya, kita coba buka
ini ya, misalkan nih ada Om Topan tadi bingung, misalkan nih gue mau cut loss nggak ya di saham BP misal gitu ya. Nah, baru kita ini nih kita evaluasi, tadi kita evaluasi mandiri dengan diri kita sendiri gimana ya gitu kan. Nah, coba kita evaluasi dibantu sama GPT gitu ya. Kita upload ininya, gambarnya udah kelihatan kan, baru tolong analisa saham ini gitu, saham ini saya posisi saya misal gitu ya, posisi saya beli di harga 290 misal, 290 sampai 298 gitu ya, coba gitu. Nah, ini akan ngebantu juga nih untuk ngebantu teman-teman itu uh, risk positioning gitu ya. Nanti dia akan baca nih. Nah, kayak gini tuh. Tuh, karena posisi cukup jauh dari harga sekarang, fokus utama jangan averaging turun. Nah, ini juga nih teman-teman itu jangan averaging turun karena trend turun belum selesai. Nah, ini nih ada skenario-skenarionya gitu. Jika modal masih kuat, tuh pilihan terbaik tunggu pembentukan. Nah, ini nih, ini banyak nih. Kita akan dibantu sama GPT-nya ini. Nah, ini teman-teman ini kita udah banyak banget tools-tools yang ngebantu kita untuk di sistem ini gitu ya. Jadi teman-teman itu silahkan juga dipakai, dan kalau masih butuh diskusi lagi ya boleh diskusi dengan kita gitu di grup gitu ya. Jadi udah enak sih sebenarnya caranya gitu ya. Sebenarnya karena sekarang marketnya emang itu lagi nggak bagus nih, marketnya lagi nggak bagus, makanya kenapa agak begitu susah di market. Ya, ini aja kita masih masih ada beberapa saham yang cuan gitu ya. Itu udah luar biasa loh. Di luaran sana tuh orang udah bilang hindari market, tutup aplikasi. Mereka udah bilang gitu kan. Jadi teman-teman itu sebenarnya, tapi dari banyak justru saat IHSG-nya seperti ini, disitulah sebenarnya kita itu eh, harus datang ke market untuk belajar. Belajar market, belajar sistem yang kita pakai gitu loh. Jangan nanti udah market bullish baru mau belajar, aduh, udah malah bingung nanti kan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang bagus. Makanya juga kenapa kita kayak oke, kayaknya kita harus buat ada program yang terstruktur nih biar teman-teman tuh bisa belajar apalagi saat market kayak gini gitu loh. Itu. Jadi teman-teman itu jangan jangan sampai lupa komitmennya gitu ya. Walaupun masih loss, komitmen is komitmen gitu ya. Sama kayak misalkan marahan sama pasangan suami istri gitu loh. Komitmen is komitmen, bukan berarti ketika lu marahan langsung cerai, langsung enggak gitu kan. Komitmen bukan seperti itu. Apapun kondisinya, komitmen harus tetap dijalankan gitu loh. Makanya apapun market lagi anjlok kayak gini, komitmennya untuk ngikutin itu harus tetap ada. Ngikutinnya itu adalah tiap hari, tiap malam itu dilihat lah gitu. Sama juga kayak apa, saham-saham yang dipegang juga diikutin gitu loh, biar kita bisa paham positioning kita udah gimana gitu loh. Jangan sampai udah sempat cuan banyak malah berujung loss, malah karena apa? Karena nggak diikutin itu biasanya. Kalau cara kita ngikutin itu bukan ngikutin and then kita liatin and then udah gitu, enggak. Cara yang kita bilang ngikutin itu adalah kita evaluasi dan melakukan 3 tahap analisis tadi. Strukturnya gimana nih? Masih oke nggak? Pressure-nya gimana? Terus risk positioning gue gimana gitu loh. Kalau sebelumnya misalkan kayak udah sempat cuan, kemudian strukturnya masih oke, kemudian pressure-nya udah mulai di beberapa time frame udah nggak selaras. Nah, di situ baru kita masuk ke tahap ketiga, itu risk positioning. Pasti kita kan mikir kan, oh, gue udah cuan nih, ya ambil dulu lah cuannya, ya nggak sih? Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak ngikutin, kita nggak jadi ada keputusan seperti itu, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap ngikutin, tetap belajar karena ini skill.
skill itu harus dibangun, harus dipelajarin ya semuanya gitu. Nggak ada skill yang tiba-tiba datang dari langit and then kita bisa jago, itu nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi apalagi ini skill yang bisa kita pakai nanti sampai pensiun, sampai dan bisa kita lakukan dari mana aja, kapan aja. Jadi sangat worth it ini skill. Tapi ya apalagi komitmennya juga tidak begitu merepotkan sebenarnya gitu ya dengan kita pakai sistem ini. Jadi harapannya teman-teman juga bisa enjoy lah ya sambil kita lihat market. Oke, dan oke untuk nanti kita lanjut lagi diskusinya besok di agenda daily market session itu ya. Kita akan ikutin yang 3. Kalau ada waktu, kita maksimal diskusinya 30 menit. Sekalian kita juga untuk teman-teman yang baru make ataupun yang sebelumnya udah make tapi kayaknya kok masih belum yakin-yakin. Nah, disitulah kita nanti pertajam terus tuh. Karena kita kan ngikutin tiap hari kan. Kita ikutin tiap hari 3 saham itu. Akan bagus lah. Harusnya memakai toolsnya, memakai sistemnya itu akan jauh lebih bagus. Oke, teman-teman, itu dulu untuk masterclass minggu ini. Sampai jumpa di masterclass berikutnya. Besok kita jumpa lagi di jam yang sama untuk daily market session 30 menit. Oke, thank you teman-teman ya. Selamat malam, bye. Saya close ya. Oke, thank you Pak Mul, thank you semuanya.